Syafa'atus syafi'in, syafaatnya orang-orang yang akan memberikan syafaat. Kata Nabi, yashfa'u yaumal qiyamah salasa. Nanti pada hari kiamat itu yang akan memberikan syafaat, syafaat itu artinya pertolongan. Kita lagi susah, ada yang nolongin. Alhamdulillah. Kita lagi bingung misalnya nih, lagi bingung gimana makan di warung nasi. Tadi naik angkot dompetnya hilang, gitu. Udah main pesen aja di warung udah makan. Begitu raga rogo, dompetnya nggak ada, gitu. Ada tetangga datang masuk. Begitu masuk, dia ngelihat kita kayak lagi kebingungan, gitu kan. Udah nanti biar saya yang bayar, kayak gitu kan. Itu di akhirat girangnya, seneng gembiranya melebihi yang tadi. Kalau kata Nabi bahasanya begini, senangnya orang yang dapetin syafaat itu lebih seneng melebihi seorang ibu yang hilang anaknya terus ketemu. Bisa dibayangin. Ini syafaat. Nah syafaat itu nanti cuma 3. Nanti itu di akhirat itu. Yang pertama al-anbiya, nabi-nabi. Nabi ngasih syafaat kepada umatnya yang memang beriman, manut, taat, cuman amal solehnya kurang. Dibantuin tuh sama Nabi tuh, ditolongin. Mereka bersaksi atas keimanan umatnya. Begitu. Bisa. Yang kedua, summa syuhada, orang mati syahid. Perang gitu kan, ada perang Khandaq, ada perang Tabuk, ada perang Uhud, perang Badar. Kan ada juga yang selamat ya, nggak gugur gitu maksudnya. Atau kalau itu cerita Nabi. Kalau kita nih dulu engkong kita melawan Belanda, melawan Jepang, kan ada juga yang selamat tuh, nggak sampai gugur di medan perang. Ini yang selamat nanti disyafaati Pak, dibela sama yang dulu gugur. Dulu ikut perang bareng saya, kata yang gugur, cuman memang dia selamat. Nah pahlawan juga, nanti pahala syahidnya dibagi. Itu namanya syafaat. Yang ketiga kata Nabi, summal ulama, para ulama, para kiai, para guru ngaji di kampung-kampung, itu nanti jadi saksi buat orang yang ikut ngaji. Nah gimana kita mau disaksiin, kitanya nggak pernah datang? Ya aku nggak ada, belum ketemu. Kan saya tetangga Ustadz, ya tetangga doang, ngaji mah nggak pernah. Beda itu, beda. Nah sekarang sih kelihatannya nggak ada gunanya, kelihatannya nggak ada artinya apa-apa. Ya kita duduk-duduk begini nih kelihatannya kurang kelihatan manfaatnya. Tapi besok susah kita nyari, karena tidak ada lagi pertolongan. Lisensi itu dari Nabi. Kata Nabi, yasfa'u yaumal qiyamah salasa. Yang akan memberikan syafaat, memberikan pembelaan 3 golongan. Yang pertama al-anbiya, nabi-nabi, summa syuhada, orang mati syahid. Yang ketiga summal ulama. Makanya kita kalau ngaji kudu banyak guru, supaya banyak yang belain. Jangan satu tempat aja. Kudu banyak. Imam Bukhari itu sampai 1000 gurunya. Sampai 1000. Melacak kemana-mana itu kan. Didatengin. Orang-orang yang disebut orang alim, disebut orang yang berilmu, didatengin sama beliau, dikunjungin. Nah tapi bagi mereka nih sudah nggak dapet
pembelaan itu. Udah masuk neraka nih, nggak bisa. Karena vonis udah selesai. Ya kan, ya maaf, seberat-beratnya kasus narkoba misalnya, kalau masih di tengah jalan masih belum proses ya, masih bisa dibelokin itu orang. Ya bayar sekian, nggak jadi itu kan, dikurung katanya. Ya, katanya gitu kan, katanya 5. Ya, tapi kalau udah diponis, diketuk seumur hidup misalnya. Itu kan masih Bapak namanya gitu ya. Iya. TV, ada HP. Iya, gitu ya. Nah, kalau keputusan malaikat Katanya kan di penjara. di sana ya, iya benar itu. Benar, itu pengadilan manusia, pengadilan dunia. Tapi kalau pengadilan Allah sudah nggak bisa direkayasa. Iya, sudah vonis, ya udah selama-lamanya. Fama lahum 'anil tadhkirati mu'ridin. Ya. Orang-orang pendosa tadi tuh nggak dapat syafaat dari siapapun, nggak ada dapat pembelaan dari manapun, nggak dapat itu. Fama lahum, maka tiadalah ya, lahum bagi mereka anit tadzkirati daripada peringatan, mu'ridin, mereka tuh berpaling. Dulu kalau diingetin nolak. Iya. Dulu kalau diingetin nolak. Gitu. Nggak mau. Pokoknya dia mah punya jalan sendiri. Diajak nggak mau, dinasehatin nggak mau, dibilangin juga nggak mau. Berpaling daripada peringatan-peringatan. Ka'annahum, sampai diibaratkan begini, ka'annahum, seakan-akan mereka itu humrun, ya, keledai, himar tuh keledai, mustanfirah, ya, yang lari, yang kabur, Pak. Sapi bedal itu kabur, ya, susah ditangkep itu. Iya. Ya sekarang kan begitu tuh. Sekarang tuh bedal aja. Dia apa? Diajakin ngaji bedal. Gitu. Kayak apa? Kayak nggak ada ikatannya. Nah, nanti kalau pas ada pengajian di RT, ya datang mah datang, tapi nggak fokus. Iya, nggak fokus. Ntar kalau ada takziah di kematian, ya juga nggak fokus. Ngambilnya di mana? Yang jauh, mojong. Itu namanya bagaikan keledai yang kabur, yang liar. Farrat, yang lari itu keledai min qaswarah, ya. Min qaswarah, dari apa? Dari kejaran singa, gitu ya. Dari kejaran singa. Keledai dikejar-kejar singa, kaburnya kayak apa tahu tuh. Ada orang yang memang takut diajak ngaji, Pak. Gitu. Iya, menghindar terus. Begitu. Jadi gambaran Quran nyata benar itu dengan kehidupan di masyarakat. Tapi kalau urusan dunia ditungguin dari pagi. Ntar siang. Ya, sore, datang lagi sore. Datang pagi lagi kan gitu. Terus saja. Kalau urusan dunia. Kalau urusan akhirat mah dibilangin juga iya insya Allah. Insya Allah.
Jadi misalnya ada tahlilan. Jadi kita substansinya bukan tahlilannya sebenarnya, kan gitu ya. Tapi tausiah pada tahlilannya itu sebagai tazkirah, peringatan buat kita. Iya, nasihat. Ya kan bisa juga Ustadz katanya nonton TV. Iya bisa sebenarnya menonton TV, cuman tayangan-tayangan begitu ditayanginnya jam 3 pagi, Pak. Lagi wayahnya kita lelap-lelapnya tidur. Jam 1 jam 2. Gitu kan? Nggak ada yang sore-sore. Sore-sore kan nontonnya apa? Dangdut. Gitu kan? Begitu memang ya dunia. Makanya bahasa Quran kan wa gharrat humul hayatud dunya. Mereka itu tertipu, terpedaya, terpesona. Seolah-olah itu yang menguntungkan, seolah-olah itu yang membahagiakan, seolah-olah itu yang menyelamatkan, seolah-olah. Padahal sesungguhnya belum tentu. Ya maaf, walaupun uang banyak, ketika sakit kan belum bisa jaminan bahwa dia itu bisa disembuhkan, bahkan meninggal. Ya iya, kan begitu. Padahal semua orang hampir berpikir sama, dengan banyak uang bahagia bisa didapat. Begitu kan? Hampir sama-sama orang punya pikiran. Makanya terpedaya semuanya ngejar-ngejar uang, ngejar-ngejar harta. Agama tidak melarang orang ngejar harta, tapi harus tahu. Gitu kan, membagi. Harus bijak. Makanya bijaksana bukan bijak sini. Iya, bijaksana urusan akhirat. Yang bijak itu urusan sana, urusan akhirat maksudnya. Kalau di sini kita makan sepiring, untuk ke sono 3 piring, kayak begitu. Karena di sini kan sebentar hidupnya. Kalau di sini minum segelas, di sono 5 gelas. Tapi kita kebalik, untuk makan 20.000, untuk kotak amal 2.000 gitu. Seminggu sekali lagi. Bukannya yang paling gede ya. Iya itu. Jadi itu namanya bijak sini, Pak. Kalau ngomong mau bijaksana kan itu, Anda harus bijaksana gitu kan. Iya, kelakuannya bijak sini. Iya. Sepele. Tapi itu yang menyelamatkan. Kalau kita orang tua udah meninggal, minimal kan emak 5.000, ibu 5.000, ibu kita, emak mertua, bapak 5.000, mertua 5.000, 20.000 seminggu. 20.000 dibagi 7 berapa kira-kira? 3.000 perak. Iya kan? 3.000 perak kalau kita masukin kotak gitu celengan 3.000. Nggak ada artinya apa-apa. Tapi itu membahagiakan sekali buat orang tua dikubur itu. Ya saya cuma belajar konsep yang ringan aja dulu. Karena 200.000 belum bisa. Gitu kan? Tapi 20.000 bisa insya Allah. Nimbang kalau manfaat ziarah orang tua apa? Manfaat ziarah kubur. Manfaat ziarah kubur. Orang tua. Iya. Persoalannya kita itu tidak dikomunikasikan antara ahli kubur dengan ahli dunia, kan gitu ya. Itu diterangkan di dalam kitab Wasiatul Mustafa. Begitu kita bersedekah untuk ahli kubur, apa kata ahli kubur? Ya Allah, panjangkan umurnya, bahagiakan dia sebagaimana dia membahagiakan saya. Termasuk ketika kita ziarah kubur. Kan kalau kita mah yang tukang ngaji ya. Kalau ziarah kubur nggak mungkin cuma nyabutin rumput. Yasin. Pasti baca Yasin. Kalaupun Yasin nggak baca kulu kan gitu ya. Itu sudah menerangi kubur. Iya.
udah girang bener. Cuman memang oleh Allah tidak diberikan komunikatif. Coba kalau didengarkan kita girangnya dia. Ada aliran yang kalau sudah meninggal nggak pernah diterima. Ya itu salah memahami hadis, Pak. Salah memahami hadis. Betul memang orang yang udah mati putus amal dia. Nggak bisa sholat, ya orang udah mati. Nggak bisa. Ya. Ya nanti dia nyesel. Iya. Ya buktinya dulu Rasul lagi umur 6 tahun kan dibawa ziarah sama ibunya. Di kitab ini kan kita baca. Di kitab ini kan ada. Waktu Nabi umur 6 tahun dibawa ziarah ke makam ayahnya oleh ibunya. Kan begitu. Nah, itu ketika di dunia orang yang mujrimin, orang yang pendosa yang akhirnya dia ditenggelamkan di neraka sakor, ternyata dulu ketika hidup di dunia, kalau mau dikasih peringatan itu laksana keledai yang ketakutan dikejar macan. Begitu. Iya. Udah kebayang dah. Udah kebayang. Saking ogahnya itu, pasti dah katanya ngajakin ngaji. Gitu. Masya Allah. Begitu keadaannya. Bal ya. Bahkan yuridu menginginkan kullu mri'in setiap orang itu minhum di antara mereka para pendosa ayyukta bahwa diberikan kepadanya suhufan ya. Apa itu? Lembaran-lembaran munasyarah ya. Munasyarah yang apa tuh? Yang dibukakan, minta bukti ya, minta bukti apa saja kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Nabi itu mereka pengen dibuktikan. Misalnya apa? Misalnya Nabi itu pernah juga dimintain oleh mereka minta kitab yang turun dari atas langsung. Kalau memang kamu benar Nabi, coba buktikan. Dan Nabi tidak perlu membuktikan seperti itu, karena yang namanya iman itu tidak perlu pembuktian. Ya, percaya kan tidak perlu pembuktian. Emang kita kalau ke dokter perlu dibuktikan dulu. Mang Adul sakit, terus periksa ke dokter. Kenapa Mang? Pusing dok, coret. Ini obat apa dok? Obat pusing. Coba dokter dulu minum, bener nggak nih? Kan nggak perlu begitu. Artinya bahwa percaya itu tidak perlu pembuktian. Kenapa? Karena sudah meyakini apa yang dia jelaskan memang benar. Ya. Ya artinya walaupun seperti itu tetap kan ada referensinya kan gitu ya. Walaupun itu sifatnya diagnosa. Diagnosa kan kadang-kadang tepat, kadang-kadang enggak. Gitu kan. Tapi kalau Rasul bukan diagnosa. Gitu, qat'i, pasti, mustahil bohong. Itu bedanya. Kala tidak demikian. Tidak seperti itu semestinya. Bal bahkan la yakhafuna, mereka itu orang-orang yang mujrimin yang ditenggelamkan di neraka sakor tidak merasa takut al-akhirata terhadap siksa akhirat. Begitu. Bukan cuman minta bukti, tapi mereka congkaknya luar biasa. Gitu. Di kita juga banyak yang model begitu. Ngomongnya begini. Katanya, gua mah
malaikat sama gua mah gedek bener kata gitu ngomongnya. Emang kenapa? Lah gua mah katanya puasa orang puasa, sholat orang sholat. Kadang-kadang gua mah katanya bulan puasa juga main judi. Kan enak banget sama gua tuh malaikat. Saking enaknya, gua dilempar katanya, bukan masuk neraka. Begitu, kelewat, masuk surga gua. Kan itu namanya melecehkan, bener itu. Iya. Ngomongnya begitu. Ini kedengeran di kuping saya. Iya. Gitu. Saya bilang malaikat bang, kalau lagi gedek bukan begitu caranya. Gitu, ditaruh di batu, kepala kita tuh digecek habis-habisan. Bukan dilempar, bukan. Kalaupun mau dilempar, diikat, digantung tuh, selem, biarin diantepin, ntar diangkat, ntar lagi begitu. Itu cara malaikat gedek nyiksa model-model orang begitu. Lah usah bisa aja katanya. Lah beneran. Quran mengatakan begitu. Kalau Quran mah summa baddalnahum juludan ghairaha. Nanti diganti lagi. Dipermak lagi, Pak, badannya tuh. Nanti dicemplungin lagi, direndam, dikupiak sampai rontok semuanya, dibikin lagi begitu terus. Itu gambaran Quran sedemikian rupa. Kala ya. Ingatlah, innahu sesungguhnya Al-Qur'an tazkiratun, merupakan peringatan ya. Quran itu menjadi peringatan. Makanya kenapa kita harus baca Quran? Supaya kalau lagi lengah, lagi lalai kita ingat. Kenapa kita mesti mengkaji Al-Quran? Supaya kalau kita lagi lalai, kita sadar. Faman maka barang siapa sya'a yang menghendaki zakarahu ya, mengingat-ingat akan Quran ya. Wa ma yadhkuruna, dan tiadalah akan ingat mereka itu illa kecuali ayyasha Allahu, bahwa Allah berkehendak kepadanya. Huwa Allah subhanahu wa ta'ala ahlut taqwa, kepada ahli taqwa, wa ahlul maghfirah, dan ahli pengampun. Maksudnya ketika orang itu membaca Al-Quran